Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Giovanni Senasmandi. Saya mahasiswa semester 4 dari program studi Pendidikan Bahasa Indonesia UIN Suskarya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai interferensi dan integrasi bahasa. Untuk penjelasannya akan saya lanjutkan dengan animasi berikut ini. Baik, pada animasi ini saya akan menjelaskan mengenai interferensi dan integrasi bahasa. Nah, yang pertama kita bahas adalah interferensi. Apa itu interferensi? Interferensi adalah penyimpangan penggunaan suatu bahasa yang dipengaruhi oleh kebiasaan penutur menggunakan bahasa pertama atau bahasa ibu. Interferensi pertama kali diperkenalkan oleh Weinreich untuk menyebut adanya perubahan sistem suatu bahasa sehubungan dengan adanya kontak bahasa tersebut dengan unsur-unsur bahasa lain yang dilakukan oleh penutur bilingual atau dwi bahasawan. Menurut Listioningsi pada tahun 2008, interferensi pada umumnya dianggap sebagai gejala tutur atau speech parole. Hanya terjadi pada dwi bahasawan dan peristiwanya dianggap sebagai penyimpangan. Selanjutnya ada gejala interferensi. Menurut Ohowitun, dalam Listioningsi pada tahun 2008, gejala interferensi dapat dilihat dalam 3 dimensi. Yang pertama, dimensi tingkah laku berbahasa dari individu-individu di tengah masyarakat. Kedua, dimensi sistem bahasa dari kedua bahasa atau lebih. Yang ketiga, dimensi pembelajaran bahasa. Nah, di sini kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, dimensi tingkah laku berbahasa. Penutur dengan mudah dapat disimak dari berbagai praktek campur kode yang dilakukan penutur yang bersangkutan. Interferensi ini murni merupakan rancangan atau model buatan penutur itu sendiri. Yang kedua, dari dimensi sistem bahasa, dikenal dengan sebutan interferensi sistematik, yaitu pungutan bahasa. Yang terakhir yaitu dari dimensi pembelajaran bahasa, dikenal dengan sebutan interferensi pendidikan. Selanjutnya ada jenis-jenis interferensi. Nah, jenis interferensi terbagi menjadi 4. Yang pertama interferensi fonologis, yang kedua interferensi morfologis, yang ketiga interferensi sintaksis, dan yang keempat interferensi semantis. Interferensi fonologis terjadi apabila penutur mengungkapkan kata-kata dari suatu bahasa dengan menyisipkan bunyi-bunyi bahasa dari bahasa lain. Interferensi fonologis dibedakan menjadi 2 macam, yaitu interferensi fonologis pengurangan huruf, yang contohnya dari kata selalu menjadi selalu. Dan yang kedua, interferensi fonologis pergantian huruf, contohnya dari kata ramai menjadi rame. Interferensi morfologis terjadi apabila dalam pembentukan kata, suatu bahasa menyerap afiks bahasa lain. Penyimpangan struktur itu terjadi kontak bahasa antara bahasa yang sedang diucapkan dengan bahasa lain yang dikuasainya atau bahasa asing. Nah, dalam bahasa Indonesia misalnya sering terjadi penyerapan afiks dari bahasa daerah. Contohnya seperti kebesaran, kemurahan, sungguhan, atau kepukul. Interferensi sintaksis terjadi apabila struktur bahasa lain atau bahasa asing digunakan dalam pembentukan kalimat bahasa yang sedang digunakan. Penyerapan unsur kalimatnya dapat berupa kata, frase, dan klausa. Contohnya seperti mereka akan merit bulan depan. Selanjutnya yang terakhir ada interferensi semantis. Interferensi semantis terjadi dalam bidang tata makna. Nah, interferensi semantis dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, interferensi ekspansif. Interferensi ekspansif yaitu interferensi yang terjadi jika bahasa yang tersisipi menyerap konsep kultural beserta namanya dari bahasa lain. Contohnya, teman-temanku tambah gokil saja. Selanjutnya ada interferensi aditif. Interferensi aditif adalah interferensi yang muncul dengan penyesuaian dengan berdampingan dengan bentuk lama dengan makna yang agak khusus. Contohnya, Mbak Ari cantik sekali. Selanjutnya kita membahas mengenai integrasi. Integrasi adalah unsur-unsur bahasa lain yang digunakan dalam bahasa tertentu dan dianggap sudah menjadi warga bahasa tersebut. Integrasi tidak dianggap lagi sebagai unsur pinjaman atau pungutan kata. Penerimaan unsur bahasa lain dalam bahasa tertentu sampai menjadi berstatus integrasi memerlukan waktu dan tahap yang relatif panjang. Pada mulanya, seorang penutur suatu bahasa menggunakan unsur bahasa lain. Proses penerimaan unsur bahasa asing, khususnya unsur kosakata di dalam bahasa Indonesia, pada awalnya tampak banyak dilakukan secara audial. Artinya, mula-mula penutur Indonesia mendengar butir-butir leksikal dituturkan oleh penutur aslinya, lalu mencoba menggunakannya. Apa yang terdengar oleh telinga, itulah yang diujarkan lalu dituliskan. Penyerapan unsur asing dalam rangka pengembangan bahasa Indonesia bukan hanya melalui penyerapan kata asing yang disertai dengan penyesuaian lafal dan ejaan, tetapi banyak pula dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, penerjemahan langsung. Penerjemahan langsung artinya kosakata itu dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia.
Cara yang kedua adalah penerjemahan konsep. Artinya, kosakata asing itu diteliti baik-baik konsepnya, lalu dicarikan kosakata bahasa Indonesia yang konsepnya dekat dengan kosakata asing tersebut. Penyerapan dari bahasa-bahasa Nusantara atau bahasa daerah oleh bahasa Indonesia tampaknya tidak begitu menimbulkan persoalan, sebab secara linguistik bahasa-bahasa Nusantara itu masih serumpun dengan bahasa Indonesia. Apalagi penyerapan itu terjadi dalam bidang kosakata. Kalau sebuah kata serapan sudah ada pada tingkat integrasi, maka artinya serapan itu sudah disetujui. Karena itu, proses yang terjadi dalam integrasi ini lazim juga disebut sebagai konvergensi. Nah, mungkin teman-teman bertanya, berarti interferensi dan integrasi ini adalah penyimpangan bahasa dong, kan mengambil unsur bahasa lain. Nah, teman-teman, hal itu tidaklah sepenuhnya benar. Interferensi memang bisa disebut penyimpangan bahasa, sedangkan integrasi itu tidak, karena interferensi menggunakan unsur-unsur bahasa lain, baik itu lisan maupun tulisan. Dan unsur-unsur bahasa yang digunakan itu menyimpang dari kaidah atau aturan bahasa yang digunakan. Sedangkan integrasi tidak dianggap sebagai penyimpangan bahasa, karena unsur-unsur bahasa lain yang digunakan telah disesuaikan dengan bahasa sasarannya dan dianggap sebagai perbendaharaan kata baru. Nah, setiap unsur pinjaman yang terserap sebagai hasil proses interferensi akan sampai pada taraf integrasi, baik itu dalam waktu relatif singkat ataupun dalam relatif lama. Karena hingga saat ini sudah banyak bukti dalam bahasa apapun yang mempunyai kontak dengan bahasa lain, bahwa setiap bahasa akan mengalami interferensi dan kemudian disusul menjadi peristiwa integrasi. Nah, kesimpulannya adalah interferensi adalah penyimpangan penggunaan suatu bahasa yang dipengaruhi oleh kebiasaan penutur menggunakan bahasa pertama atau bahasa ibu. Interferensi bahasa diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu interferensi fonologis, morfologis, sintaksis, dan semantik. Integrasi adalah unsur-unsur bahasa lain yang digunakan dalam bahasa tertentu dan dianggap sebagai menjadi warga bahasa tersebut. Integrasi tidak dianggap sebagai unsur pinjaman atau pungutan kata. Proses penerimaan unsur bahasa asing, khususnya unsur kosakata di dalam bahasa Indonesia pada awalnya tampak banyak dilakukan secara audial. Nah, itu saja hasil penjelasan materi mengenai interferensi dan integrasi bahasa. Semoga dengan penjelasan tersebut, teman-teman paham apa itu interferensi dan integrasi bahasa. Saya Gip Anasanis PNC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.